Insinyur Poltak Sitorus, Tony M. Simanjuntak, Sarjana Ekonomi, Gubernur Sumatera Utara, dimohon untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata pengantar pengucapan sumpah atau janji jabatan Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janjinya? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri atau oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya. Sumpah atau janji ini adalah sumpah atau janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara, agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban saya masing-masing sebagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa
untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Yang mengangkat janji jabatan, Insinyur Poltak Sitorus. Tony M. Simanjuntak. Yang mengambil sumpah janji jabatan, Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Sumatera Utara. Bupati Toba, Bapak Insinyur Poltak Sitorus. Wakil Bupati Toba, Bapak Tony M. Simanjuntak Sarjana Ekonomi. Bapak Edi Rahmayadi.
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dilantik, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan sama kita dengarkan sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Utara. Kepada yang terhormat, Bapak Edi Rahmayadi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta Ibu. Yang saya hormati Forkopimda, Ketua DPRD, Pangdam 1 Bukit Barisan, yang mewakili Polda, dan yang mewakili Kejaksaan Tinggi. Yang saya hormati rohaniawan, Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya banggakan, Bupati dan Wakil Bupati, beserta Ibu. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berpikir, bersikap, bertindak yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, khususnya Sumatera Utara yang sama-sama kita cintai. Saudara-saudara saya harus mengulangi apa yang saya sampaikan pelantikan terdahulu. Tadi pagi di 6 bupati dan wali kota serta wakil. Karena hal ini penting, saya pandang penting untuk menyamakan persepsi. Karena kita sama-sama pejabat politik. Untuk menjadi seperti ini, kita menggunakan kendaraan, perahu, partai. Untuk itu, saya akan menyampaikan tentang apa arti demokrasi. Demokrasi ini bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya ada di Sumatera Utara, bukan hanya ada di Sibulga, bukan hanya ada di Toba, Toba. Jadi semua di dunia ini hanya ada 8 demokrasi yang harus kita ketahui dan saling membuat proses tata pengelolaan pemerintah atas demokrasi tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya. Tergantung geopolitik di wilayahnya masing-masing. Pastinya negara mengambil satu dari 8 demokrasi tersebut dengan tujuan dan sasaran rakyatnya sejahtera. Tergantung kita yang mengawali. Yang pertama, yang saat ini kita anut adalah demokrasi langsung.
Walaupun di dalam teori, demokrasi langsung itu adalah lazimnya digunakan oleh negara kecil dengan penduduk kecil, dengan tuntutan manusianya, sumber daya manusianya, skillnya, sehingga bisa menentukan pimpinannya dengan metode one man, one vote. Dari hasil tersebut, benar-benar rakyat ini memilih pimpinannya. Dan rakyat itu juga menentukan kondisi real pimpinannya dalam memutuskan undang-undang, dalam memutuskan peraturan-peraturan yang khusus di daerah itu. Ada parlemen, tetapi tidak bisa serta-merta parlemen itu melakukan kegiatan menghentikan pimpinan kalau tidak melakukan kesalahan yang ekstrim. Begitulah kata-katanya, referensinya. Contoh negara yang melakukan hal tersebut adalah negara Swiss. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung, rakyat memilih parlemen. Selanjutnya parlemenlah yang menentukan pimpinannya. Inilah parlemen mutlak melakukan pengaturan-pengaturan yang pasti untuk pimpinan menjalankan roda pemerintahan itu. Ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang luas dan penduduknya cukup besar. Indonesia sebelum tahun 98 melakukan demokrasi tersebut. Tetapi setelah cara pandang bangsa Indonesia merubah tatanan itu, kesepakatan bangsa ini dengan melakukan metode demokrasi langsung sejak tahun 98 dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tapi demokrasi tidak langsung ini yang menganut saat ini adalah Amerika Serikat, India, ada Korea Selatan. Salah satu pasal berbunyi, apabila ada negara yang selalu siap berperang tanpa ada kegiatan tahapan perang, juga biasanya menggunakan demokrasi ini. Itulah Korea Selatan. Yang ketiga, demokrasi presidensil. Demokrasi presidensil ini presiden memegang mutlak dengan menunjuk parlemennya kerap kali adalah elit-elit yang berada di dalam pimpinan tersebut. Pasti nanti orang berbicara, wah tidak bagus. Tidak, tergantung geopolitik di daerah tersebut.
Banyak negara-negara yang menggunakan demokrasi itu. Ada Afrika dan lain-lain. Ada demokrasi parlementer, yang mutlak parlemen, berkuasa penuh parlemen. Ini biasanya yang dilakukan ada perdana menteri, seperti Inggris. Ada kerajaan, tapi ada perdana menteri di situ. Perdana menteri itu yang menguasai benar tentang roda perputaran pemerintahan, kelola pemerintahan. Tapi kerap sekali suara raja diminta untuk memberikan masukan. Berbeda dengan Thailand, Malaysia, negara-negara yang menganut hal tersebut. Yang keenam adalah, yang kelima adalah demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter ini dipilih spesifik orang yang tegak lurus dengan kepentingan pemimpin tersebut, tapi tidak keluar dari visi misinya dalam membangun pemerintahan. Ada Rusia melakukan seperti itu. Ada negara yang menggunakan demokrasi, dua-dua dia lakukan. Saya tak berbicara negara kita. Nanti salah saya berbicara. Yang keenam, yang ketujuh adalah demokrasi yang keenam. Partisipasi. Ini demokrasi yang tergantung sekali dengan situasi yang sifatnya berubah-ubah. Hampir saat ini tidak ada negara setelah Perang Dunia Kedua tidak melakukan demokrasi. Bisa di dalam satu kali pemimpinan dia berubah sistem demokrasi tersebut. Yang ketujuh, demokrasi Islam. Dia syariah. Dia benar-benar mengikuti Al-Quran. Seperti negara Afghanistan, negara Iran, negara Irak. Dia mutlak, benar-benar lurus mutlak dengan itu. Berbeda dengan Arab Saudi, dia tidak menggunakan itu. Yang terakhir adalah demokrasi sosialis. Ini yang sering dilakukan oleh negara Cina, yang dilakukan oleh negara juga saat ini selalu pernah kerap dilakukan Rusia karena mengantisipasi berpecah-pecah di negara tersebut. Ini demokrasi. Saudara-saudara, ada 8 demokrasi di dunia ini. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya. Indonesia sudah 2 kali ganti sistem demokrasi. Yang pertama, pemilihan tidak langsung. Reformasi 98 berubah menjadi demokrasi langsung. Turunannya apakah diikuti? Saya tak menyampaikan hal itu. Yang pastinya
Demokrasi ini berusaha membuat rakyatnya sejahtera. Tidak ada demokrasi yang bercita-cita rakyatnya sengsara. Untuk itu paham benar, saudara-saudara saya. Anda mengelola pemerintah ini. Anda harus kreatif, Anda harus inovatif. Mencari celah-celah bersama parlemen, DPR, bekerja sama untuk bisa membangun rakyat, kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya tahu, awal saya menyampaikan, Anda bisa duduk di sini menggunakan perahu partai. Setelah Anda dibawa berlabuh di satu tempat menggunakan perahu partai, Anda sekarang bertugas bukan berurusan mutlak kepada partai. Tugas Anda adalah, tugas saya adalah mensejahterakan rakyat kita. Di dalamnya adalah partai itu juga. Sehingga partai apapun, siapapun yang kemarin tidak mengusung Anda, itu bukan lawan. Setelah sampai Anda di daratan, peluklah semua. Lakukanlah, bangunlah, kelolalah pemerintahan itu. Saya minta lakukan itu, saudara-saudara saya. Tidak ada alasan Anda tidak berbuat itu. Yang kedua, saya berharap dan menginstruksikan, saya selaku Gubernur Sumatera Utara, dan saya selaku perwakilan pusat di daerah, saya berharap saya tidak menggunakan wewenang-wewenang saya untuk berjalannya roda pemerintahan kita ini. Untuk itu Anda harus loyal. Tidak ada alasan Anda tak loyal. Saya selaku gubernur, Musa Rajeksa ini sebagai wakil gubernur. Keputusan gubernur dan wakil gubernur selama itu menjadi visi dan misi, tidak ada alasan untuk Anda tidak menggunakan referensi itu menjadikan visi dan misi Anda. Karena apa yang saya lakukan dengan Musa Rajeksa, mengupas visi dan misi menggunakan referensi visi dan misinya Presiden Republik Indonesia. Untuk itu segera setelah Anda kembali ini, Anda konsolidasikan seluruh elemen anak bangsa yang ada di daerah Anda masing-masing. Duduk bersama ke dalam segera pelajari, instruksikan kepada kepala dinas Anda. Dengan penekanan-penekanan prioritas visi dan misi Anda. Bicarakan, presentasikan. Apabila ada hal-hal yang tidak tepat, Anda kapan saja Anda bisa datang kepada gubernur atau wakil gubernur. Loyalitas, itu loyalitas.
Anda tidak ada alasan untuk Anda tidak loyal. Karena Sumatera Utara ini milik kita. Nakoda Sumatera Utara ini saat ini adalah Edi Rahmayadi. Nakoda di kabupaten Anda adalah Anda. Inilah loyal. Enak dimakan, tidak enak ditelan. Tidak ada yang bertentangan dengan instruksi gubernur. Karena instruksi gubernur tidak serta-merta itu keluar menjadi instruksi. Ada kajian-kajian ilmiah, ada izin-izin yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Parlemen. Baru itu menjadikan instruksi. Saudara-saudara saya, instruksi sudah pasti ada reward dan punishment. Tapi saya berharap saya tak menggunakan punishment. Karena kita bisa bicarakan. Yang kedua adalah rasa sayang, cinta, kasih terhadap Sumatera Utara ini. Malu kita kalau kita melanggar, sehingga yang memalu adalah Sumatera Utara. Ini yang harus kita pegang. Saat ini kita ranking 3, saudara-saudara saya. Dari 34 provinsi. Nomor 3 provinsi yang paling terkorup. 2 bulan yang lalu kita nomor 2. Sekarang turun nomor 3. Kenapa tidak nomor 10? Kenapa tidak nomor 15? Wakil DPR rupanya. Baru buka, baru tahu saya. Sampai wakil DPR pun hadir untuk menyaksikan Anda. Karena kepingin beliau Sumatera Utara ini benar-benar esprit de corps. Rasa cinta terhadap Sumatera Utara ini. Saya tak merasa segala-galanya saya selaku gubernur di Sumatera Utara ini. Karena Anda ada Anda. Saya sama Pak Ijek sini saja saya tidak merasa segala-galanya. Apalagi hanya Anda. Tapi tunjukkanlah esprit de corps. Saya titip kepada ibu-ibunya ini. Kalau ada suami-suaminya kurang-kurang lurus, luruskan. Di atas langit masih ada langit. Sayangilah bangsa ini, sayangilah provinsi ini dengan menyayangi kabupaten-kabupaten Anda. Esprit de corps. Yang ketiga adalah bisalah kalian bekerja sama. Tak bisa kabupaten dengan satu kabupaten, kabupaten dengan provinsi, kabupaten dengan kecamatan, kabupaten dengan desa, masing-masing Anda bekerja. Omong kosong. Forkopindanya, bupati mau kerja sendiri, Kapolres mau bekerja sendiri, Dandim kerja sendiri, Kajari kerja sendiri, ambruk nanti kita ini. Makanya di situ ada Forkopinda. Satulah dia untuk mengelola pemerintah. Begitu juga saya dikawal, ada DPRD-nya. Saya dikawal oleh ketua DPRD. Saya dikawal oleh Pangdam. Saya dikawal oleh Polda.
saya dikawal oleh kejaksaan. Setiap saat saya telepon, saya bertanya, saudara-saudara saya, lakukan kerjasama itu berdasarkan tugas pokok job description, tupoksinya masing-masing. Tapi intinya adalah tentang kelola pemerintah. Saudara-saudara saya harus ngomong banyak ini. Karena setelah ini, kita tak berbicara ini lagi. Kita sudah berbicara potensi wilayah Anda apa? Unpot will Anda apa? Unpot hankam Anda apa? Grand design pertahanan Anda di situ, baik dari ketahanan pangan, ketahanan sosial, ketahanan politik, ketahanan ideologi, ketahanan budaya, itu apa? Ini yang harus kita satukan, saudara-saudaraku. Kita harus kerjasama. Ada Kabupaten Sibolga, ada Kabupaten Tapanuli tengah kesini besarnya. Sadarlah saudaraku, berapa pendapatan daerah Anda di situ? Berapa jumlah populasi yang ada di situ? Apa yang harus Anda bangun? Duduk kita. Saudara-saudara saya, cepat pelajarin ini. Sehingga kita konsultasikan. Dengan jalan apa? Bersama-sama kita lakukan. Kalau potensi itu tidak ada di satu kabupaten yang lain, ada di kabupaten yang lain, di situ kita sinkronkan. Untuk sama-sama bisa kita lakukan kesejahteraan rakyat kita di Sumatera Utara yang kita cintai. Sebentar lagi selesai semua dipelantik, saya akan kumpul bersama-sama Anda beserta ibu-ibunya. Ntar lagi juga akan dilantik PKK, Detranasda. Jangan sampai habis dilantik, nggak tahu apa yang dilakukan. Tanpa istri yang kuat, tanpa istri yang bijaksana, tak kuat apa-apa bapak-bapaknya. Jadi kami ini, satu gubernur, wakil gubernur, bupati, wali, wakil bupati, kalau ini berantakan, kalianlah ibu-ibunya yang buat kami berantakan. Kalianlah benteng-benteng kami. Untuk keterpaduan bapak sama ibu, karena Tuhan mentakdirkan kita, kalau namanya bapak, istrinya itu ibu. Gak ada yang namanya istri bapak, bapaknya bapak juga. Karena perempuan itu diciptakan oleh Tuhan dengan perasaan. Laki-laki ini diciptakan oleh Tuhan dengan akal. Berbeda dia perasaan dengan akal. Untuk itulah Tuhan Maha Tahu. Disatukanlah akal dengan perasaan. Inilah menjadi suatu kekuatan yang tangguh. Terima kasih saudara-saudaraku. Nanti keenaan saya bicara. Ini udah main mata terus karena pelantikan PKK dengan Detranasda yang panjang sekali. Dengan panjangnya ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih saudara-saudaraku. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, santi, 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 Syadu, syadu, syadu. Salam kebajikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, tanggal 26 bulan Februari
tahun 2021 berdasarkan surat keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 36, 37, 38, 39, 40, Dekran SU SK 2 Romawi 2021 tanggal 26 Februari 2021. Dengan ini saya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara, melantik 1. Nyonya Rosalina Doli Putra P. Pasaribu sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2. Nyonya Farida Jamaluddin Pohan sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Sibolga. 3. Nyonya Juniatri Denhat Kumanggor sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pakpak Barat. 4. Nyonya Rita Marlina Otak Sitoru sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Toba. 5. Nyonya Dr. Rama Dona Henry Yanto Sow sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ketua Nyonya Edi Rahmayadi. Hadirin yang kami hormati, demikianlah upacara pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan